Oke, nah kita akan lanjutkan teorinya. Saya belum lihat tutorialnya, apakah udah ada atau belum di MS Team. Kalau di MS Team nanti tutorialnya sudah ada, Kamis kita tutorial lagi. Kalau belum ada, Kamis kita teori gitu ya. Nantilah diumumkan kemudian. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ke perhitungan limit menggunakan yang dinamakan aturan. Ini nulisnya seperti ini, bacanya aturan L'Hopital ya, bacanya tuh L'Hopital. Nah, gitu. Di satu buku ada yang nulisnya L, ininya hospital ya. Ada juga yang hospital, O-nya tapi pakai ini, pakai curug gitu ya. Nah, ya pokoknya bacanya L'Hopital. Nah, coba kita perhatikan bentuk-bentuk tak tentu limit. Kenapa ada kata tak tentu? Karena ini lihat. Ini kalau dihitung langsung, pembilang 0, penyebut 0. 0 dibagi 0. Hasilnya, tapi limit ini kita udah tahu 1. Ya. Limit yang ini, kalau kita lihat juga substitusikan, pembilangnya jadi 0, penyebutnya juga 0. Tapi kalau kita faktorkan, ada yang dicoret, dihitung limitnya ada. Ya, saya belum ngitung berapa ya, tapi ada gitu ya. Ini sama. Ln 1, 0. Penyebutnya 1 kurang 1, 0. 0 dibagi 0. Tapi limitnya belum tentu. Bisa ada, bisa enggak gitu ya. Dan angkanya juga kita ya harus hitung dulu. Bentuk ini adalah bentuk turunan ya. F aksen A itu Fx min Fa dibagi X min A. Ini turunan fungsi di titik A. Kalau dievaluasi gini aja ya pembilang 0, penyebut 0. Padahal nilainya adalah nilai turunan fungsi di titik A. Nah, jadi kenapa dinamakan bentuk tak tentu? Karena semuanya 0/0, tapi limitnya bisa berlain-lainan gitu angkanya. Gitu. Jadi dinamakan bentuk tak tentu ya. Nah, si L'Hopital ini ada yang nulisnya pakai hospital atau L'Hopital pakai O gini. Nah, misalnya fungsi f dan g dapat diturunkan di titik A, di sekitar titik A. Nah, untuk menghitung limit yang bentuknya 0/0, jadi limit pembilangnya 0, limit penyebutnya 0, bisa kita lakukan dengan cara masing-masing diturunkan. Kalau ada ya, kalau limit ini ada. Jadi hati-hati, bukan turunan pembagian ya, bukan mencari turunan dari pembagian fungsi, tapi masing-masing pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Nah, kalau limit ini ada, maka nilainya akan sama dengan limit yang semula. Yang ditanyakan ya. Kemudian yang kedua, juga berlaku kalau limit bentuk fx bagi gx di mana masing-masing ini menuju tak hingga. Boleh plus, boleh min. Misalnya fx-nya menuju min tak hingga, gx-nya plus tak hingga, nggak apa-apa. Dua-duanya plus tak hingga boleh, dua-duanya min tak hingga boleh. Salah satu plus, salah satu min boleh. Pokoknya tak hingga bagi tak hingga, maka bisa dihitung dengan cara diturunkan seperti ini. Oke, hanya dua itu ya. Kalau ada sembarang limit, bentuknya bukan 0/0 atau bukan tak hingga per tak hingga, nggak boleh pakai rumus diturunkan gini. Nah, aturan di atas juga berlaku untuk limit sepihak. Ini bukti saya lewat aja ya. Saya nggak bahas buktinya. Kita langsung aja, buktinya nggak perlu lah. Kalau mau itu, saya langsung ke soal-soal aja. Coba kita lihat soal-soalnya, ada banyak. Yang ini dulu, yang nilainya udah 1, kita coba kerjakan pakai L'Hopital. Ini. Nah, kalau mau mengerjakan pakai aturan L'Hopital, tolong ditulis ini bentuknya. Bentuk 0/0, jadi boleh pakai L'Hopital.
Kemudian sama dengannya, tolong kalau menurunkan pakai L'Hopital, tambahkan kata L. Ya karena online sebenarnya nggak perlu ya, tapi kan nanti di semester 2 mungkin muncul lagi, dan kalau semester 2 jadi onsite, nulisnya harus lengkap gini. Kalau ujiannya essay tertulis gitu ya. Cuma masih belum tahu nih. Kelihatannya pandeminya kan udah menurun sekali, tapi kemarin ini juru bicara Menteri Kesehatan bilang gelombang ketiga dimulainya awal tahun gitu, sekitar Januari Februari. Entah benar, entah enggak, itu kan prediksi ilmiah yang belum tentu betul. Kalau nanti ada gelombang ketiga ya online lagi. Banyak dosen senang online, saya senangnya onsite aja supaya bisa jogging bareng di Saraga. Oke. Ini diturunkan sin jadi cos, x jadi 1. Coba lagi, masalah nggak? Pembilang cos 0, 1. Penyebutnya 1, nggak ada masalah, hitung aja. Gitu ya, itu pemakaian L'Hopital. Dengan cepat aja, coba yang ini. Sama kalau dicek bentuknya 1 min 1 dibagi 0. Ya, 0/0. Pakai L'Hopital. Turunkan. Ada masalah? Nggak ada, hitung aja. Gitu ya. Yang ini sama. Yang ini sama aja L'Hopital aja, cuma L'Hopitalnya dipakai 2 kali gitu ya. Coba kita lihat. Bentuk 0/0. Kalau diperiksa ini 0, ini 0. Pakai L'Hopital. Gitu. Kemudian saya pakai L'Hopital lagi. Hasilnya 1. Nah, ini salah. Salah tuh, kucing aja tahu. Kenapa salah? Kenapa salahnya? Ini kucing aja tahu, masa kalian nggak tahu? Bentuknya Halo? nggak 0/0. Nah, yang ini nggak 0/0 ya. Ini kan 2 kali 2 tambah 3, 7/0 ini kan ya. Nggak boleh kayak gitu. Nah, diulangi. Bentuknya 0/0, pakai L'Hopital. Sekarang mah ikan. Ikan pinter ini si Arowana. Ini Arowana Red, Super Red. Masih mahal. Jadi dari dulu belum dapat izin saya sama istri saya beli ini. Nanti mati katanya, sekian juta. Oh, ya udahlah, daripada dimarahin. Oke, pakai L'Hopital ini betul ya karena 0/0. Tapi setelah itu kita periksa kalau masih 0/0, boleh pakai L'Hopital lagi. Kalau enggak boleh. Ini atasnya 7, bawahnya 0. Nah, limit sepihak bentuknya bilangan bagi 0 pasti jadi tak hingga. Plus atau min, kita lihat. 2 dari kanan berarti lebih besar dari 2. Yang ini positif. Yang ini lebih besar dari 2 karena 2 dari kanan. Berarti ini positif juga ya. Bayangkan 2,01 itu. Jadi seluruhnya positif plus tak hingga. Oke, gitu ya. Hati-hati, jadi L'Hopital jangan hantem aja diturunin gitu ya. Harus dilihat kondisinya. Saya bahas mungkin satu persatu karena masing-masing ada kekhasan tertentu. Nah, ini hanya trigonometri aja. Tangen 0, 0. Ln 1, 0. Bentuk 0/0. Pakai L'Hopital. Tangen sekant kuadrat 2x kali turunan dalamnya kali 2. Ln adalah turunannya 1 per dia kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya ya 1, jadi nggak ditulis sudah. Periksa lagi. Sekant 0 berapa? Per cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi sekant 0 ya 1. Ini 1/1 ditambah 0. Nggak ada masalah. Hitung aja. Langsung ya. Substitusikan X sama dengan 0-nya. Ini.
Saya bahas semua kayak ini. Kadang-kadang aturan L'Hopital perlu dilakukan beberapa kali seperti soal ini. Ini 0 bagi 0 lagi. Pakai L'Hopital. Nggak harus ya, sebenarnya ini nggak harus pakai L'Hopital juga bisa, tapi kita lagi membahas aturan L'Hopital. Periksa. Pembilang 1 kurang 1, 0 per 0 lagi. Boleh pakai L'Hopital lagi. Turunkan ini menjadi ini. Periksa ini 0 per 0 lagi. Sebenarnya sin X per X kita limitnya udah tahu 1. Tapi ya pura-pura itu belum tahu. Kita mau lihat ini pakai L'Hopital lagi. 0 per 0. Turunkan lagi. Sekarang pembilangnya min 1, penyebutnya 6. Ya udah min 1/6. Gitu ya. Yang ini. Oke, kembali bentuk 0 per 0 pakai L'Hopital. Turunkan. Periksa. Pembilang 0, penyebut 3. Ya nggak ada masalah. Ya hasilnya 0 ya. 0 bagi 3. Oke, gampang-gampang. Ini. E pangkat min tak hingga. Nilainya gimana? Ingat, kalau udah itu, bayangkan E pangkat X, E pangkat min X, X-nya menuju tak hingga. E pangkat min X itu kayak gini ya. Cerminan dari E pangkat X. Ini asimtot. Kita lihat E pangkat min X, kalau X-nya mendekati tak hingga, E pangkat min X mendekati 0 ya. Asimtotik ke sumbu X. Ini 0. Ini X min 1 kan 1 X. 1 per tak hingga. 0. 0 per 0. Pakai L'Hopital. Diperiksa lagi ini. Sama ya bentuknya. Jadi ini menuju 0 lagi. Ini juga 1 per X kuadrat. X pangkat min 2 itu 1 per X kuadrat menuju 0. 0 per 0. Boleh pakai L'Hopital lagi. Ini 0 per 0 lagi. Nah, ini meskipun boleh pakai L'Hopital, tapi ternyata tambah rumit. Ya udah, kita nggak teruskan ya. Nggak teruskan nih. Tidak berhasil. Nanti ini nanti dimodifikasi dengan cara lain dulu, baru bisa. Oke. Intinya ini mau menggambarkan aturan L'Hopital nggak selalu manjur ya. Oke. Biarin aja pokoknya itu. Nah, sekarang yang ini sama aja kan? Ini dan ini sama aja. X pangkat min 1-nya dikeataskan, E pangkat min X-nya dikebawahkan. Jadi X per E pangkat X. Kita coba lagi pakai L'Hopital. Kalau ini sekarang bentuknya tak hingga dibagi tak hingga ya. E pangkat X kan menuju tak hingga. E pangkat X itu grafiknya seperti itu. E pangkat X. Kalau X menuju tak hingga ke kanan terus, ini Y-nya menuju tak hingga. Tak hingga per tak hingga. Kita lihat tak hingga per tak hingga. Ini juga boleh pakai L'Hopital. Dengan cara sama diturunkan. Oke. Jadi saya kerjakan pakai L'Hopital. Turunkan. Nah, ini setelah diturunkan, bentuknya konstanta, ini menuju tak hingga. Jadi 0 ya. Bilangan tetap dibagi, ini menuju tak hingga. 0. Gitu. Oke. Permisi, Pak. Ya. Ini kayaknya munculnya terlambat, Pak. Oh, ada kemungkinan sejak tanggal kemarin internet saya udah turun jadi 1/5-nya habis kuota. IndiHome kan dibatas. Lambat ya, coba saya sekarang pindah ke Microsoft Whiteboard. Cepat nggak? Ini udah pindah saya. Di sana udah pindah belum? Udah, Pak.
Tapi nggak sinkron ya dengan ngomong saya ya. Ini saya udah balik lagi ke slide. Masih di Agak terlambat, Pak. Oh ya udah, terpaksa agak pelan-pelan. Nanti Kamis mungkin saya kuliahnya di ITB lagi. Ini kuliahnya di rumah, internetnya speed 20 mega, 100 turun 1/5-nya jadi tinggal 20 mega, dan dipakai beberapa orang. Ya, oke lah, saya agak lambat begitu pindah slide baru ngomong gitu ya. Nanti kalau udah sinkron bagus normal lagi kasih tahu. Kadang-kadang kan hanya jeda gitu, nggak sinkronnya. Oke, yang ini. Oke, soal yang ini ya. Udah pindah belum ke jawaban soal? Udah, Pak. Pak. Lumayan kayaknya malah. Ya. Tapi nanti di video mah nggak akan lambat karena videonya kan lokal saya. Di tampilan kalian saat ini mungkin gambarnya terlambat dari ngomongnya dikit. Oke, ini X pangkat A, A-nya positif, dibagi E pangkat X. Kalau kita periksa X pangkat A, A-nya positif, tak hingga pangkat positif ya tak hingga per tak hingga. Saya turunkan. Kita periksa lagi sekarang. Kalau A-1, misalnya A-nya tadinya 1/3. Kalau 1/3 ini jadi negatif. Kalau negatif, saya turunkan ke bawah. Jadi misalkan A-nya 1/3, ya saya contohkan di sini. Limit X menuju tak hingga, X pangkat 1/3 per E pangkat X. Kalau dijalankan L'Hopital kan menjadi limit X pangkat menuju tak hingga 1/3 di bawah X pangkat 2/3 ke bawah ya. E pangkat X. Akibatnya apa? Jadi di bawah X pangkatnya positif. Kalau A-nya ini. A-1-nya kurang dari 0. Ini A-nya 1/3, -1 kan ini ke bawah ya. Ini menjadi ininya tak hingga, ininya tak hingga. Limitnya 0. Kalau belum, berarti ini masih positif pangkatnya. Masih positif, bentuknya tak hingga per tak hingga lagi. Kalau X pangkat positif. L'Hopitalin lagi. Nanti berkali-kali ini kan pangkatnya turun, suatu saat akan pangkatnya negatif ke bawah. Jadi kalau negatif saya pindahkan ke bawah, menjadi bentuknya nanti bilangan dibagi tak hingga. Jadi suatu saat kalau dilhopitalkan, terjadi seperti itu, limitnya akan 0. Jadi ini berapapun A-nya, katakan limit X mendekati tak hingga, awalnya X pangkat misalkan 1002/3, kalau dibagi terus, dilhopitalkan terus, bukan dibagi, diturunkan terus, ini pangkatnya suatu saat akan negatif ke bawah. Nah, jadi nanti limitnya akan 0 ya. Saya teruskan lagi. Yang ini coba kita lihat sepintas. Kira-kira yang ini limitnya berapa? Tebak. Yang ini. Ini kan kalau tak hingga, lon tak hingga, tak hingga. Karena lon kan gambarnya seperti ini. Nah, kalau X-nya menuju tak hingga, lon itu menuju tak hingga. X pangkat A, A-nya positif, menuju tak hingga per tak hingga. Nah, nanti kita pakai L'Hopital. Nanti akan, ini pangkat ini akan makin tinggi ya. Kalau tadinya X kuadrat kan jadi X pangkat 3. Sorry. Ya, kita lihat aja. Saya lisan susah memperlihatkannya. Oke. Nah, ini ln X-nya jadi 1/X, ininya diturunkan jadi ini. Sederhanakan dulu, muncul lagi X pangkat A. Oh, ini sih udah nggak usah dilihat pakai L'Hopital.
Ini udah bilangan dibagi ininya tak hingga. Jadi 0. Ya. Oke. Masih delay lama nggak? Halo? Tadi antara ngomong dengan gambar delay nggak? Nggak ada yang Masih, jawab. Pak. Hah? Masih, tapi nggak terlalu lama. Oh ya udahlah ya. Masih bisa terikuti ya? Masih, Oke, Pak. satu lagi nih, saya udah pindah slide lagi ke jawaban. Ln 0 nggak ada ln 0 sebenarnya ya. Yang ada menuju 0 dari kanan, ln itu menuju min tak hingga. Ini ln. Nah, ini ln. Kalau X menuju 0 dari kanan, dia menuju min tak hingga. Min tak hingga, kotangan 0 juga menuju tak hingga ya. Kotangan tuh tangan digeser di 0, gimana sih? Di 0 dia, lupa saya tangan deh. Itu gitu. Tangan. Iya, rasanya ya. Grafik tangan tuh seperti itu. Kok tangan? Lupa lah, pokoknya di 0 dia kan sin per cos. Kok tangan, sorry. Kok tangan tuh cos per sin. Cosnya 1, sinnya 0. Jadi ya kurang lebih gitu. Oke, ini jadi tak hingga per tak hingga. Oh, ini saya modifikasi dulu. Karena kerja dengan kotangan itu kan grafiknya kadang-kadang nggak ingat. Jadi diubah dulu menjadi cos per sin, sinnya naik ke atas. Nah, ini bentuknya kita lihat 0 dikalikan tak hingga dibagi 1. 0 kali tak hingga. Gimana kan? Nah, macet. Kan nggak boleh dilopitalkan ini kan? Betul? Nggak boleh. 0 kali tak hingga nggak boleh dilopitalkan. Cari alternatif. Gimana? Nah, dilakukan sebagai berikut. Jadi, jangan diubah ini. Diubah ini mah ternyata jadi 0 kali tak hingga. Ininya 1. Nggak ada, nggak boleh lopital. Jadi, balik ke awal, diperiksa langsung ini. Nggak disederhanakan gini. Ini tadi tak hingga, ini juga tak hingga. Kotangan 0. Pakai lopital. Ln jadi 1/x, kotangan jadi min kosekan kuadrat. Di 0 kosekan nggak masalah. Tapi ini masih masalah. Sederhanakan dulu sedikit. Kosekan di 0 juga masalah ya. Kosekan itu 1 per sin. Nah, saya pusing dengan kosekan, ubah dulu sin. Naik jadi sin kuadrat, X-nya ke bawah. Nah, ini sebenarnya bisa dihitung biasa ya, sin X per X. Tapi kalau mau pakai L'Hopital lagi boleh. Ini sekarang bentuknya 0 per 0. Pakai L'Hopital lagi. Sin kuadrat turunannya sin pangkat 2, jadi 2 kali sin kali turunan dalamnya. Itu cos. Ini turunannya 1. Ini nggak ada masalah, hitung aja. 0. Oke, jadi kalau ngitung limit harus latihan ya. Saya nggak bisa memberikan arahan kalau ada limit polanya diginikan gitu, nggak ada. Ya. Macamnya bisa macam-macam sekali polanya. Oke. Coba saya sekarang mau mengamati fungsi ini. Mau kembali ke sebelum membicarakan yang ini. Tadi kita lihat, saya mau tulis ini. Saya crop untuk menjelaskannya. Nah, saya udah paste di Microsoft Whiteboard. Moga-moga nggak telat muncul di kalian. Bayangkan, ini tadi udah kita hitung berapapun nilai A-nya,
Berapapun A-nya, ini nilainya selalu sama dengan 0 ya. Mau A-nya pangkat 1000 juga. Artinya kalau saya ambil angka tertentu, X pangkat 1 juta gitu, dibagi E pangkat X, ini kalau dihitung pakai L'Hopital, akhirnya dapatnya 0. Nah, kalau 0 apa artinya? Artinya yang penyebut untuk X besar ya, untuk X menuju tak hingga, jadi X-nya bayangkan besar sekali. Kalau X-nya besar sekali, praktis grafik X pangkat 1.000.000 itu ketinggalan jauh sama E pangkat X nilainya. Kalau 0 kan berarti pembilangnya jauh lebih kecil. Meskipun X pangkat 1.000.000 ya besar, mungkin X pangkat 1.000.000 bilangannya panjang segini, tapi E pangkat X mungkin panjangnya jauh lebih besar. Sehingga kalau dibagi praktis menuju 0. Nah, ini dikatakan bahwa kalau limit X menuju tak hingganya 0, berarti fungsi yang atas jauh, jauhnya sih nggak penting, fungsi yang atas lebih lambat naiknya dari fungsi yang bawah. Dua-duanya naik ya. Makin besar X-nya, pembilang besar sekali. Penyebut besar sekali dan jauh lebih besar. Nah, oke. Jadi yang pentingnya adalah bahwa kalau 0 seperti ini, berarti fungsi pembilang jauh lebih lambat dari penyebut. Kalau dibalik, sebaliknya, kalau dihitung yang sebaliknya, ini tentunya menjadi tak hingga ya. Kalau jadi tak hingga, maka yang atas jauh lebih cepat dari yang bawah. Nah, itu ada istilah itu suka ditanyakan. Coba kita lihat ini sekarang ke penjelasan tertulisnya. Misalkan F dan G dua fungsi dengan masing-masing limitnya tak hingga. Nah, mana yang tumbuh lebih cepat? Nah, bila limit F bagi G-nya tak hingga, maka F tumbuh jauh lebih cepat dari G ya. Dua-duanya tak hingga ini. Limit F tak hingga, limit G tak hingga. Tapi kalau hasil limit pembagiannya tak hingga, fungsi F jauh lebih cepat naiknya daripada fungsi G. Nah, kalau 0, berarti seolah yang ini kan lebih kecil, pembilangnya jauh lebih kecil dari penyebut. Berarti fungsi F lebih lambat dari fungsi G, tumbuhnya itu. Meskipun dua-duanya menuju tak hingga. Oke. Ini tadi udah saya bahas, jadi nggak ada gunanya. Antara X pangkat 1000 dengan E pangkat X, tumbuhnya lebih cepat yang E pangkat X, karena ini tadi. Berapapun nilai A-nya tadi kita hitung, selalu limit ini 0. Jadi X pangkat 1000 sama E pangkat X, lebih cepat tumbuh E pangkat X. E pangkat X dikatakan fungsi yang tumbuhnya paling cepat. Paling cepat karena apa? Dia selalu lebih cepat dari polinom derajat berapapun. Mau pangkatnya 1.000.000 pun, kalah dia sama E pangkat X untuk X yang besar. Jadi ini dikatakan E pangkat X itu fungsi yang tumbuhnya paling cepat. Polinom derajat berapapun disusul sama dia. Oke. Nah, tadi kita membahas soal-soal ini untuk soal-soal yang bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Dan boleh diturunkan pakai aturan L'Hopital. Nah, ada bentuk-bentuk lain ini yang memerlukan modifikasi supaya bisa dihitung pakai aturan L'Hopital. Nah, yang pertama ini bentuk 0 kali tak hingga. Bentuk 0 kali tak hingga. Kalau kita punya limit yang bentuk 0 kali tak hingga,
maka supaya bisa pakai aturan L'Hopital, kita ubah menjadi bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga dengan cara nanti salah satu faktor dikebawahkan, dijadikan penyebut. Jadi ini contohnya kalau tak hingganya dikebawahkan, kan jadi ini, sepertak hingga. Ini bentuknya 0 dibagi ini 0. Atau nolnya yang dikebawahkan. Ya kalau dikebawahkan supaya nggak merubah soal, dia jadi 1/0 di bawah. Nah, ini tak hingga per tak hingga. Kita lihat contohnya. Tentukan limit ini. Saya buka aja langsung ya. Kita lihat. Sin X, sin pi per 2, 1. Ln 1, 0. Jadi ini 0. Ln sin X menuju 0. Tangen pi per 2, kita lihat ya. Fungsi tangen itu di pi per 2 kan asimtot, tegak ya. Jadi terserah dari kiri si plus tak hingga, dari kanan min tak hingga. Coba, lupa gambarnya ya. Tangen. Tangen kan gitu ya. Tangen. Nanti di sini ngulang lagi. Gitu lagi ya, tangen. Ini pi per 2. Di pi per 2 dia ya dari kiri plus tak hingga, dari kanan min tak hingga. Intinya tak hingga, tapi mau plus atau min nggak penting ya. Kalau bentuk ini. Oke. Jadi ini tak hingga dikali 0 tadi ln 1 ya. Nah, tak hingga kali 0 jangan disimpulkan pasti nilainya 0 atau jadi tak hingga. Harus dihitung. Caranya mau pakai L'Hopital, salah satu diturunkan ke bawah, jadikan penyebut. Yang mana yang dijadikan penyebut? Biasanya dipilih yang bentuknya lebih sederhana. Tangen X sama ln sin X, saya ngerasanya tangen lebih sederhana. Jadi tangen dikebawahkan. Kalau dikebawahkan jangan nulis tangen, harus 1 per tangen. Oke. Kita ubah. Tangen ke bawah jadi 1 per tangen atau kotangen. Periksa, sekarang bentuknya menjadi ini 0. Kotangen pi per 2 juga 0. 0 per 0. Ya ini tak hingga dikebawahkan. Sepertak hingga jadi 0 ya. Oke. Kemudian jalankan L'Hopital. Karena bentuknya 0 per 0. Ln sin. Ln turunannya 1/. Ini sebenarnya ln sin ini diturunkan menjadi 1 per sin kali turunan dalamnya. Nah ini, yang ini. Cos X bagi sin X ini ya. Yang ini bagian turunan dari ln sin X. Kotangen turunannya, salah saya ada minusnya ya. Min kosekan kuadrat harusnya. Ya, salah tanda ini harusnya ada min di sini. Oke. Saya susun dulu karena ada cos, ada sin, ada kosekan, nggak enak. Saya susun dulu menjadi kosekan itu 1 per sin kuadrat. Ini 1 per sin kuadrat. Dengan sin, habis pangkatnya 1. Tinggal 1 sin naik ke atas. 1 sin naik ke atas. Nggak ada masalah, ya hitung aja. Itu ya. Jadi bentuk 0 kali tak hingga, salah satu dijadikan ke bawah, jadi penyebut. Oke. Kemudian bentuk tak hingga kurang tak hingga. Itu juga bentuk tak tentu, karena tak hingga kurang tak hingga itu nggak jadi 0. Kalau jadi 0 enak pisan. Kita punya utang sebanyak tak hingga, tapi kita punya tagihan juga tak hingga. Jadi 0 pas gitu, nggak punya utang. Enggak ya. Tak hingga kurang tak hingga nggak jadi 0. Bisa jadi 0, bisa enggak. Nah, biasanya ini munculnya di sebuah fungsi pecahan, dikurangi pecahan, disamakan penyebutnya. Nanti kebentuk ini biasanya.
Coba kita lihat ini contohnya. Saya pindahin sini ya. Oke. Di min X menuju 1 dari kanan dari ini. Kita lihat, kalau saya masukkan 1, ini 1, ini 0. Berarti yang ini limitnya, ini kan 1/0, limitnya menuju berapa ya? Limitnya menuju ke positif atau negatif, kita lihat. Ini kan jadi tak hingga. Kalau 1 dari kanan, berarti X-nya itu lebih besar dari 1. Berarti yang ini positif ya. X kurang 1-nya positif, karena X-nya 1 dari kanan. Positif, ini juga 1 dari kanan positif. Jadi itu menuju plus. Kegeser. Sebentar. Cilaka. Sampai mana ya? Jadi kacau. View-nya harus single page. Oke, sorry. Nah, gitu, balik ke saya. Kemudian yang ini kita lihat. Ini tadi menuju plus tak hingga ya. Yang ini kita lihat ln X kayak gini. Kalau X menuju 1 dari kanan, 1 dari kanan, ln itu menuju 0 ya. Jadi ini 1/0 bentuknya juga. 1/0. Positif negatifnya kita periksa. Kalau X menuju 1 dari kanan, berarti dari sini. Berarti ln-nya positif. 1 ya jelas positif. Jadi ini juga plus tak hingga. Jadi ini plus tak hingga dikurangi plus tak hingga. Nah, maka saya satukan. Tak hingga kurangi tak hingga, saya satukan penyebutnya. Supaya nanti kebentuk jadi 0/0 atau tak hingga per tak hingga, harapannya. Samakan penyebutnya. Sederhanakan dulu, kita periksa. 1 ln 1 0. 1 ini jadi 0 ya. Ini 0. Ini min 1. Ini 1. Pembilangnya 0. Penyebutnya 1 kurangi 1 0. Ln 1 0. 0 kali 0 0. Jadi bentuk 0/0 ya. Gitu ya, 0/0. Pakai L'Hopital. Saya mau nurunkan dulu yang X ln X, turunannya apa sih? X ln X. Kalau diturunkan menjadi perkalian. Ln X, turunan yang ini kali ini, gitu ya. Ditambah X-nya tetap kali turunan ln X per X. Jadi sama dengan ln X ditambah 1. X ln X itu diturunkan jadi ln X tambah 1. Ln X tambah 1, X ln X. Min X jadi min 1. 1 diturunkan jadi 0. Yang bawahnya. X ln X. Ini gimana? Pakai perkalian. Yang ini saya turunkan. Bohong lagi. Nah. Yang X min 1 kali ln X, saya turunkan menjadi turunan yang depannya 1 kali ln X, ditambah X min 1-nya tetap turunan ln X per X. Ya, ini ln X, X min 1 per X. Oke? Nah, sederhanakan dulu. Belum dihitung, ini samakan penyebut, kemudian X-nya jadi bisa ke atas. Ini plus 1, sebentar lah. Nggak teratur. Ini plus 1 dengan min 1 habis, tinggal ln X di atas. Nanti ini disamakan penyebut, ada X naik ke atas, jadi X ln X.
Yang ininya epsilon X ya. Atau tulislah. Yang bawahnya itu epsilon X ditambah X min 1 dibagi X gitu ya. X-nya ini pindah ke atas. Jadi epsilon X. 1 ini habis tadi. Yang bawahnya ini. Epsilon X ini. Kita periksa lagi. 1 ln 1 0. Jadi pembilang 0 penyebut ini 0, ini 1, ini min 1. Jadi 0 juga. Bentuknya 0/0 lagi. Turunkan lagi, tadi epsilon X udah tahu turunannya ini. Yang bawah epsilon X juga turunannya itu. Ini X-nya turunannya menjadi 1. Periksa lagi. Ln 1, 0. Jadi pembilangnya 1. Penyebutnya 1 tambah 1. Jadi 2. Beres, nggak ada masalah. Oke, intinya ini. Bentuk tak hingga kurang tak hingga. Hati-hati kalau bentuknya tak hingga tambah tak hingga, itu mah nggak usah pakai L'Hopital. Hasilnya pasti tak hingga. Kalau min tak hingga dikurangi tak hingga, pasti min tak hingga ya. Tapi kalau salah satu min, salah satu plus dan dikurangi, ya perlu disamakan penyebut, kemudian pakai L'Hopital. Ya. Oke. Rasanya habis. Oke. L'Hopital beres. Nah, jadi nanti kalian kalau mau menghitung limit pakai L'Hopital harus diingat-ingat bentuknya yang masuk ke bentuk tak tentu itu 0/0 yang awal 0/0 atau tak hingga per tak hingga atau 0 kali tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga. Dua yang terakhir harus dimodif dulu. Harus dikembalikan ke bentuk 0/0 atau tak 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Baru bisa pakai L'Hopital. Gitu ya. Sebenarnya masih ada bentuk tak tentu yang lain lagi, 3 lagi. Cuma untuk matematik B yang itu nggak diikut sertakan. Untuk matematik A diikutkan. Jadi diingat-ingat aja ini. 0/0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga, dan tak hingga kurang tak hingga. Sebenarnya kalau nggak diapalin juga kebayang. Tak hingga kurang tak hingga, ya nggak jelas gitu kan hasilnya. 0 kali tak hingga jangan dianggap 0 gitu ya. 0 kali bilangan seberapa besar pun pasti 0, tapi kalau kali tak hingga limitnya nggak tahu. Harus dihitung dulu. Oke, sampai situ dulu ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita istirahat dulu sampai 11, ini 44 sampai 50 aja, sekitar 6 menit ya. Saya pause dulu rekamannya. Oke, berikutnya kita pindah pasal. Nah, juga bahan yang menarik biasanya untuk dibahas dan keluar. Oke. Diberikan, coba kembali ke rumus rekursif lagi. Yang di depan udah pernah dibahas. Di depan biasanya pakai N gitu ya. NT plus 1 sama dengan sekian NT ditambah berapa gitu ya. Pokoknya intinya seperti itu rekursif. Entah menyatakan jumlah populasi, ataupun mungkin kandungan obat, atau lain-lain. Pokoknya ini. Nilainya xt plus 1 fungsi dari xt. Ya. Ceritanya yang depan ada yang obat dimakan setiap hari 1 gram misalkan. Kemudian besoknya kalau mau makan masih ada sisa dari yang sebelumnya, misalkan masih tersisa 30%. Masuk lagi 1 gram ditambah 30% yang kemarin. Nah, nanti munculkan rumus rekursif gitu ya. Atau memelihara ikan. Ikannya tiap bulan beranak sekian, menjadi naik 10% gitu.
Juga ada yang dijual berapa ekor. Nah, muncul rumus jumlah ikan sama dengan fungsi dari jumlah ikan sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita akan meningkatkan dari persamaan rekursi ini memunculkan sebuah titik yang disebut titik kesetimbangan atau titik tetap. Ya. Nah, titik X topi ini hanya simbol aja topinya. Titik X topi jadi nilai X tertentu disebut titik kesetimbangan atau titik tetap dari F bila memenuhi ini. Gitu ya. Jadi kalau ininya diganti X topi, hasilnya dihitung, hasilnya ya X topi juga gitu, nilai angkanya sama. Kita lihat contoh ini. Tentukan titik kesetimbangan atau nilai kesetimbangan, juga ada yang menamakan nilai, dari persamaan beda ini. R-nya konstanta yang positif. Oke, kita lihat. Misalkan titik kesetimbangannya R. Oh ya, sebelumnya dulu. Saya supaya nggak bingung, karena ini ada istilah baru, agak pelan-pelan saya. Ini berarti apa? NP plus 1 sama dengan fungsi dari NT ya, di mana F-nya itu ini. Nah, kalau mau mencari nilai kesetimbangan atau titik kesetimbangan, berarti ini, si ini diganti N topi, kita cari N topinya berapa ya, mau dicari N topi, sama dengan F dari ininya juga N topi. Itu ya, ininya F dari X topi sama dengan X topi sendiri. Fungsi dari N topi, hasilnya N topi sendiri. Oke, kita cari berapa N topinya. Kita lihat, kalau R-nya 1, maka ya pasti entopi sama entopi. Maka entopinya berapapun, memenuhi hubungan ini, N-nya berapapun. Semua N nilai kesetimbangan. Ya, karena entopi sama dengan entopi. Sebenarnya nggak menarik, semua titik nilai kesetimbangan. Kalau R-nya bukan 1, ini saya pindahkan ruas ke yang ini ke belakang, menjadi difaktorkan R-1 kali N topi, itu ya, Rn dikurangi N, jadi ini, Rn dikurangi N, harus sama dengan 0. Ini dipindah ke sana, ininya 0. Jadi N topinya 0. Jadi kalau R-nya nggak 1, maka nilai kesetimbangannya adalah ini, N sama dengan 0. Oke. Begitu ya mencari pokoknya intinya mencari nilai kesetimbangan loh, dari soalnya ganti ininya semua dengan entopi. Kemudian dicari nilai ini berapa. Tentunya bergantung. R-nya kan konstanta. Kalau R-nya diberikan 1, ya ini udah pasti berapapun entopinya terpenuhi. Kalau R-nya bukan 1, nah entopinya hanya titik 0. Nah, yang bawah itu kita akan lihat bagaimana memahami pengertian nilai kesetimbangan secara grafik. Nah, coba perhatikan grafik ini. XT plus 1 sama FXT. Itu yang merah. Ya. Oke, grafiknya. Jadi, apa? Kalau kayak gini, sumbu X-nya, variabelnya ini XT. Ini Y-nya XT plus 1. Artinya apa? Kalau di sini ada titik nilai XT-nya misalkan 100 gitu saya ambil. Yang ini apa? Yang atasnya itu adalah X101 sama dengan fungsi dari X100 ya. Kan rekursinya gitu. XT plus 1 fungsi dari FXT. X101 fungsi dari X100. Ini kalau ini sini 100, ya, X-nya nilainya 100, ya di sini berikutnya di sini. Oke.
Tar dulu. Betul ya? Kalau ini XT-nya 100, maka dihitung dimasukkan ke fungsinya, hasilnya yang ini. Oke, saya hapus lagi. Oke, itu grafik fungsi ini digambar. Yang merah. Nah, titik kesetimbangan, ini tadi titik kesetimbangan adalah absis atau X-nya, sumbu X-nya, sumbu mendatarnya, dari perpotongan, benar. Kalau ini, sebentar saya, kok ada yang biru gitu ya, sebenarnya yang biru itu grafik Y sama dengan X. Itu memenuhi XT plus 1 sama XT. Titik kesetimbangannya mana? Ini yang kalau dibilang tadi, kalau di soal tadi R-nya 1 gitu ya. R-nya 1 nih. XT plus 1 sama dengan 1 kali XT. Kalau di sini N, di sini X. Nah, tadi kita lihat nilai kesetimbangan, kita ganti X topi jadinya. Titik X topi mana aja yang memenuhi ini? Oh, semua titik X. Jadi yang memenuhi ini kan XT plus 1 itu sumbu Y-nya, XT itu sumbu mendatarnya. Jadi ini sebenarnya dibacanya seperti grafik, ini Y-nya, ini X-nya. Y sama dengan X. Jadi yang memenuhi XT plus 1 sama X, XT, gambarnya ya grafik ini, Y sama dengan X. Ya. Artinya apa? Lebih lanjut, saya jelaskan dulu yang biru, karena mau dipakai untuk menolong yang merah nanti. Ini susah hapusnya ini. Susah dihapus. Kalau Adobe, penghapusnya rada parah. Oke. Artinya apa? Yang pertama ini. Kalau di sini ada titik C, itu sekarang titik C, maka kalau saya tarik ke grafik yang biru, ini ya, ini C itu XT-nya. Ini tuh yang tingginya XT plus 1-nya. XT plus 1 tingginya sama dengan C2 juga. Karena ini grafik Y sama dengan X. X-nya sama dengan Y-nya. Gitu. Ya. Oke, itu untuk yang biru. Sekarang, apa hubungannya kalau sekarang saya punya fungsi ini? Secara umum, XT plus 1 sama dengan fungsi XT yang merah. Nah, perpotongan antara grafik ini dengan grafik yang ini ingat tadi Y sama dengan X yang biru. Ini umum yang merah. Perpotongannya itu di titik ini, itu adalah titik-titik potongnya adalah nilai titik kesetimbangan dari yang ini. Kalau yang ini titik kesetimbangannya semua tadi ya. Semua titik di sini memenuhi, kalau ini A, ya ininya juga A. Kalau ini C, ininya juga C. Kalau yang biru ya, yang biru. Kalau di sini D, tarik ke yang biru, ininya juga D tingginya. Karena Y sama dengan X. Semua titik menjadi titik kesetimbangan. Kalau yang merah, titik kesetimbangannya perpotongan dengan yang biru. Ini. Karena apa? Coba di sini di titik A. Di titik A, sininya juga A. Berlaku ke yang merah. Jadi, kalau saya masukkan kalau saya masukkan ke sini FA, ya hasilnya A juga. Kenapa? Karena ini berpotongan dengan Y sama dengan X tadi. Ini ya. Semua yang biru kan memenuhi Y sama dengan X yang biru. Kalau yang merah sekarang yang ini memotong yang biru di sini, ya ini dia titik kesetimbangannya. Demikian juga titik ini, potong ini. Ini titik B. Titik B, di sininya juga B. Memenuhi
B itu sama dengan FB juga. Jadi nggak berubah titiknya gitu ya. Titik kesetimbangan. 0 juga sama. 0 perpotongan dengan Y sama X. 0 juga nilai kesetimbangan. Jadi untuk mencari nilai kesetimbangan dari sebuah persamaan rekursif, kalau secara grafik, ya bikin grafik ini antara XT dengan XT plus satunya, antara ini seolah Y sama dengan fungsi X. Ini yang X-nya XT-nya itu, Y-nya itu XT plus 1. Bikin grafiknya, potongkan dengan Y sama dengan X ini. Y sama X itu sama dengan ini ya. Titik-titik potongnya itu kalau diturunkan adalah nilai atau titik kesetimbangan dari persamaan rekursif kita. Rada pusing ya. Oke. Nah, jadi kalau saya punya gambar seperti ini, yang F itu yang merah ya. Jadi yang merah itu persamaan XT plus 1 sama dengan fungsi dari XT rekursif. Nah, nilai kesetimbangannya adalah 0 dan C. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang mau mengamati yang disebut kestabilannya. Coba apa itu kestabilan? Kita lihat demikian. Kita udah tahu nilai kesetimbangan dari persamaan rekursif yang merah itu 0 dan C. Kemudian saya lakukan gini. Saya ambil titik X0 sembarang. X0 bukan nilai kesetimbangan ya. Bukan titik kesetimbangan karena nggak berpotongan dengan yang biru. Di X0 nilainya sekian, yang biru mah nilainya sekian, beda. Kalau titik kesetimbangan harus perpotongan merah dengan biru. Merah dengan Y sama X. Nah, tapi yang mau dilakukan gini. Dari X0 ini saya hitung X1. Ya, jadi tadinya X0, saya hitung X1 sama dengan Fx0. Mana itu Fx0? Ini X0, ini Fx0. Ya, saya kasih garis merah. Ini Fx0 nih. Nah, kemudian saya mau menghitung X2 sama dengan Fx1. Gimana caranya? Ini Fx1 nih, yang merah ini. Dia harus menjadi variabel. Jadi panjang ini panjang ini, saya mau letakkan di sumbu mendatar. Jadi supaya kayak gini. Ini sekarang saya punya X1. Nah, X1 ini. Ini X1, karena saya mau ngitung nilai fungsinya, Fx1. Jadi ini Fx1 ini, saya tidurkan menjadi ini. Cara menidurkannya gimana? Supaya jadi horizontal. Dari sini, saya tarik ke Y sama dengan X ini. Nah, di titik ini, koordinatnya berapa? Tingginya X1, tadi kan, tingginya Fx1, tingginya Fx0, sekali lagi. Nah, ngomongnya belepotan. Mulai X0, hitung ke persamaan rekursif jadi Fx1. Jadi Fx0. Aduh, ngomong belepotan. Ini adalah X1 yang sama dengan Fx0. X1 ini mau saya hitung lagi nilai fungsinya supaya dapat X2. Nah, dari X1 ini saya mau tinggi si ini menjadi di horizontal. Tapi sepanjang ini. Caranya yang ini saya tarik ke horizontal sampai memotong Y sama dengan X. Maka di titik ini koordinatnya berapa? Tingginya tadi X1, horizontalnya X1 juga, karena ini Y sama dengan X. Jadi tarik ke sini, maka ini adalah X1. Ini nih, yang ininya. Oke? Ini X1. Nah, setelah dapat X1,
Saya hitung fx1 tak lain adalah tinggi fx1 kan ini, nilai ke yang merah lagi. Ini. Itulah x2. Coba itu agak rumit, saya ulang di sini. Karena pengertian yang itu sangat-sangat penting. Oke, saya ulang. Ini ada Y sama dengan X, saya bikin. Satu lagi ada yang merah gambarnya. Meniru yang ini, kira-kira gambarnya kayak gini. Ya. Berangkat dari X0. Saya mau ngitung Fx0. Itu X1 ya, menurut persamaan rekursif. Caranya gimana? Coba ini XT, ini XT tambah 1. Ya, dari X0 hitung ke nilai fungsi. Saya kasih warna lain. Warna hijau. Jadi dari X0 saya hitung. Ini adalah Fx0 atau X1. X1 ini mau saya jadikan di yang horizontal panjang ini. Caranya gimana? Nah, dari situ caranya gini. Yang buram ya. Saya tarik ke sini. Gitu ya. Berarti ini tingginya sama dengan X1. Horizontalnya ini sama dengan X1 juga. Ini ya, 1. Kan ini Y sama dengan X yang biru ini. Jadi kalau Y-nya sama dengan X1, yang hijau, ya horizontalnya juga sama dengan X1. Dari situ saya bisa ngitung X2. Biru lagi. X2 sama dengan Fx1. Di X1 ini, hitung nilai fungsinya. Ingat, F itu fungsi yang merah ya. Jadi hasilnya yang salah warnanya. Fungsi hijau mintanya. Nah, dapatlah ini X2. Dari X2 saya mau ngitung X3. Caranya gimana? X2 yang tegak ini harus dibikin jadi tidur di sini. Caranya kayak tadi lagi. Dari X nilai X2, tarik horizontal sampai memotong Y sama dengan X. Ini berarti kalau ke bawah ini X2. Fx2-nya yang mana? Ya dari X2 ini. Jadi untuk ngitung nilai X0, X1, X2, X3, dan seterusnya, yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Saya pakai warna apa ya? Hitam aja. Ini X0 mula-mula. Ini X0. Hitung Fx0. Ini X1. Jadi dari sini dihitung X1. Nah, itu tingginya X1. Ngitung X2, saya nggak usah menggambar rumit-rumit kayak tadi. Tinggal gini. Tarik ke sini sampai memotong Y sama X. Tarik ke atas. Nah, ini adalah tingginya X2. Untuk dapatin X3, saya tarik horizontal sampai Y sama dengan X. Tarik vertikal atau ke atas atau ke bawah sampai memotong grafik yang merah. Nah, ini dapat. Tingginya ini adalah X3. Dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ini kenapa digambar gini? Ini adalah X1 tingginya. Dapatin X2, tarik horizontal, tarik ke grafik F. Ini adalah X2 tingginya ya, sebenarnya dari sini. Ini X2 tingginya. Kemudian tarik lagi ke atas. Ini dapat tingginya X3. Nah, ya. Yang mau diamati sekarang nilai di sumbu horizontalnya. Jadi ini X0, ini X1. Ke sini diturunkan tuh dia jadi X1. Hitung X2, tarik horizontal, ini jadi X2. Kalau ditarik ke sini. Tarik lagi X3 sini, tarik horizontal.
Ini adalah X3. Sorry. Ini X3, di sininya Fx3. Dan seterusnya. Ya. Nah, yang mau diamati gini. Kalau saya berangkat dari X0, ini. Oh, ini udah tadi. Tarik mendatar, prosesnya tarik ini. Nah, jadi saya dapat barisan di sini X0, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Oke. Nah, proses ini disebut metode sarang laba-laba. Untuk apa nanti di halaman berikutnya? Cobwebbing gitu ya, cobwebbing. Cobwebbing apa bacanya nggak tahu lah. Pokoknya ini sarang laba-laba. Nah, terlihat barisan X0, X1, X2, X3 ternyata konvergen ke titik C yang merupakan titik keseimbangan. Ya. Ini kan titik keseimbangan, perpotongan merah dengan biru. Tuh. Titik keseimbangan. Jadi, kalau saya berangkat dari X0, saya hitung X1, X2, X3, dan seterusnya, masukin ke rumus rekursifnya. Ternyata X-nya itu konvergen ke titik keseimbangan yang ini. Ini juga titik keseimbangan, tapi konvergennya ke yang ini. Oke. Nah, dari situ, saya tambahin dulu. Kalau konvergen ke titik keseimbangan yang C ini, dikatakan bahwa titik keseimbangan ini stabil lokal. Ya. Yang ini, kita lihat kalau saya mulainya X0-nya di sini ya. Kayak tadi, gitu. Sama juga tuh, konvergen ke nilai keseimbangan yang C. Nah, bahkan menjauhi titik keseimbangan yang ini. Dengan titik keseimbangannya 0 dan C. Nah, yang ini dikatakan nggak stabil. Karena tadinya dekat, dengan dimasukkan rumus rekursifnya, malah menjauhi. Ini nggak stabil, yang ini stabil. Oke, ini definisi lengkapnya. Titik keseimbangan C disebut stabil bila untuk setiap X0 yang dekat dengan C, dekatnya relatif. Ini kalau saya ambil X0 di sini, dia dekatnya dengan yang 0 ya. Tapi diambil X0, kemudian dihitung X1, X2, X3-nya gitu. Nah, kalau barisan XT-nya itu X0, X1, X2-nya konvergen ke C, dia disebut stabil. Bila barisan X-nya menjauh dari C, dikatakan tidak stabil. Jadi di sini titik keseimbangan 0 nggak stabil, titik keseimbangan C stabil. Ya. Oke, kita lihat lanjut lagi. Banyak istilah baru ya? Banyak istilah baru. Tadi yang menggambar itu sampai saya gambarkan di sini harus paham ya. Kenapa ini X0, X1, X2 dengan cara tarik ke fungsi, tarik ke Y sama X. Ini menjadi X1-nya. Tarik ke fungsi, tarik ke horizontal lagi. Ini menjadi X2-nya. Itu harus paham. Kalau enggak nanti berabe. Nah, sekarang coba kita perhatikan kembali persamaan beda ini. Solusinya yang bukan rekursif, kita udah hitung di depan. Coba kalau mau dihitung lagi, N1 sama dengan Rn0. N2 sama dengan Rn1. R kali N1. Rn1 atau R kali Rn0 sama dengan R kuadrat N0. Kalian hitung lagi N2, hitung-hitung nanti akan keluar jadi N2 mah ini. N3, R pangkat 3, N0 nanti kalau dihitung. Terus secara umum, N yang ke T sama dengan R pangkat T kali N0. Kemudian, kalau R-nya bukan 1,
Kalau R-nya 1 mah udah nggak menarik lah. Semua titik keseimbangan. Kalau R-nya 1 kan ini entropi, ini entropi, ya berapapun entropinya dipenuhi. Ini kalau R-nya bukan 1, ini keseimbangannya adalah ini. Tadi udah dihitungnya di sini ya. Tadi ini tah. Kalau R-nya bukan 1, kita sampai ke persamaan ini. Oke. Nah, untuk R di antara 0 dan 1, kalau T mendekati tak hingga, ingat N0 itu populasi awal, R itu konstanta di antara 0 1, T-nya jalan ya. Kalau T-nya membesar, berarti ini bilangan yang kurang dari 1, pecahan katakanlah 3/4 itu R-nya, dipangkatkan tak hingga, limitnya akan 0 ya. Ini bilangan yang kurang dari 1, kalau dipangkatkan tak hingga makin kecil kan. Bayangkan kalau 3/4 itu. 3/4 dipangkatkan besar sekali. Itu kan berarti 3/4 kali 3/4 kali 3/4 kalah bawahnya. Atasnya. Dia menuju 0. Maksudnya udah ada rumusnya juga ya. R gitu. Oke. Jadi N0 stabil. Kenapa? Karena berangkat dari N0, kalau kita hitung N1, N2, N3, N4-nya, N5, dan seterusnya, akan konvergen ke 0. Konvergen ke titik keseimbangannya. Kalau tadi pakai grafik, ini kita lihat pakai limit. Ternyata untuk untuk T yang sangat besar, konvergen ke 0, dan 0 itu adalah tadi titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan ini stabil. Kalau R-nya besar dari 1, R-nya bayangkan 1,5 atau 3 atau 5. Kalau T-nya mendekati tak hingga, ini menjadi tak hingga ya. Nah, jadi titik keseimbangan tadi tidak stabil. Jadi kalau saya punya ini persamaannya, NT plus 1 sama dengan 3NT. Titik keseimbangan ini tidak stabil. Tapi kalau saya punya persamaan rekursif, ini misalkan 1/4NT, titik keseimbangan ini akan stabil. Ya, jadi tergantung fungsi ininya, stabil enggaknya. Oke, saya hapus dulu. Pusing loh istilah baru. Nah, kalau R-nya 1 tadi semua N merupakan nilai keseimbangan. Dan dikatakan kondisinya normal. Enggak menarik. Oke. Ini mau ngapain? Lupa saya, coba kita lihat aja. Oh, ini mau ngamati secara grafik lagi. Katakan ini. NT plus 1 sama dengan FNT-nya, gambarnya seperti ini fungsinya. Jadi ini sebenarnya yang F itu entah X atau ini kalau pakai X di sininya, ya persamaannya XT plus 1 sama dengan fungsi dari XT. Yang merah itu ya. Nilai keseimbangannya di 0 dan di C. Nah, kestabilannya mau kita amati. Ambil satu titik, diiterasi, hitung X1, X2, dan seterusnya ini. Tarik ke sini, ini adalah X1. Tarik ke atas, horizontal, ini adalah X2. Dan seterusnya, ternyata konvergen ke sini. Jadi, nilai keseimbangan ini stabil gitu ya. Yang ini nggak stabil, yang ini stabil. Ininya X sama 0, X topi sama 0, dan X topi sama dengan C. X topi sama dengan C stabil, X topi sama 0 tidak stabil. Udah 21. Lanjut dikit. Nah, coba ini diberikan
F-nya masing-masing seperti ini, ada 3 soal. Kita amati mana nilai kesetimbangan yang stabil dan yang tidak. Nilai kesetimbangannya dulu, titik kesetimbangannya yaitu 0, kemudian ini A, ya, perpotongan aja, perpotongan Y sama X dengan yang merah, dan X sama dengan B. Saya mulai dengan X0 di sini. Sebentar, nggak jelas panahnya. Kenapa kecoret kamu teh? Saya mau menggeser dulu gambarnya, gimana menggesernya? Nah, ini. Nah, kita lihat. Kalau saya mulai dengan X0 sini. Tadi kan prosesnya tarik ke grafik, tarik ke Y sama dengan X. Tarik ke grafik, tarik ke Y sama dengan X. Tarik ke grafik, tarik ke Y sama X. Jadi kalau diamati itu X0, X1-nya yang mana? X1-nya tuh yang ini ya. Aduh, kok besar. Ini X1-nya. X2-nya yang mana? Ya ini, X2-nya. Gitu ya. Ini X0, ini Fx0, ini X1. X1 ini mau digambar di bawah. Caranya tarik ke sini, turunkan. Ini jadi X1. Tarik horizontal lagi, turunkan ini menjadi X2. Dan seterusnya. Nah, yang penting diamati, berangkat dari X0 di sini, maka iterasinya akan konvergen ke nilai kesetimbangan yang ini. Jadi ini stabil. X sama dengan 0 stabil. Kemudian yang ini kita lihat. Nanti kita lihat dulu yang kanannya. Kalau X0-nya mulai di sini, dijalankan kayak tadi. Tarik ke grafik, tarik horizontal ke Y sama X. Tarik ke grafik merah, tarik ke Y sama X. Nah, dia juga konvergennya ke sini. Jadi, nilai kesetimbangan B itu stabil juga. Yang ini nggak stabil. Karena kalau kita mulai X0 dimanapun, menjauhi titik ini. Jadi ini titik kesetimbangan yang tidak stabil. 0 dan B itu titik kesetimbangan yang stabil. Gitu ya. Yang ini, grafik seperti ini. Kalau seperti ini, nilai kesetimbangannya, titik kesetimbangan cuma satu, perpotongan ini. Perpotongan biru dan merah. Saya perbesar lagi. Kalau kita berangkat dari suatu X0, di mana aja X0 kalian pilih gitu ya. Kemudian prosesnya kayak tadi, tarik ke grafik merah, tarik ke Y sama dengan X. Ini artinya yang ini adalah X1 ya. Ini X1 tuh yang ini, Fx0, tarik ke sini diturunkan, ya jadi X1. Panjang ini nih, panjang ini dengan tinggi ini sama. Karena ada di grafik Y sama X. X1. Tarik lagi ke grafik merah, tarik lagi horizontal. Nah, ini dapat titik X2 di sini. X2. Tarik lagi ke grafik merah, tarik lagi horizontal. Dapat ini X3-nya yang sini. Dan seterusnya, kita lihat barisan iterasi X1, X0, X1, X2, dan seterusnya akan konvergen ke nilai kesetimbangan yang ini. Yang saya tandai X topi. Jadi X topi ini di sini stabil. Dan cuma ada satu titik kesetimbangan. Kalau yang ini, kita lihat lagi. Yang ketiga, kalau grafik merahnya seperti ini. Kita mulai dengan X0 di sini. Ingat, urutannya tarik ke grafik merah, ke persamaan rekursifnya, tarik horizontal ke Y sama X. Tarik lagi ke grafik merah, jangan ke atas tariknya, grafik merahnya ada di bawah. Tarik ke grafik merah, tarik lagi horizontal ke yang biru. Ke sini. Terus, grafik merah, horizontal ke yang biru. Grafik merah, horizontal ke yang biru. Nah, kita lihat.
urutan X0-nya. Mana X1-nya? Ini X0. Ini X0, ini Fx0 tingginya. Atau X1. Ini tingginya X1, mau diturunkan ke bawah, tarik ke sini, turun bawah. Berarti ini X1-nya ya. Nah, yang ini X1. X2-nya yang mana? X2-nya dari X1, tarik lagi dari sini ke grafik merah, tarik horizontal. Nah, ini adalah titik X2. Ya. Dari X2, tarik lagi ke grafik merah, tarik horizontal. Ini kalau diturunkan adalah X3. Kita lihat X0, X1, X2, X3, dan seterusnya berosilasi di sekitar nilai titik kesetimbangan ini. Tapi makin lama makin jauh nilainya. Jadi dia tidak stabil. Begitu. Oke. Nah, ini teoremanya nanti aja pertemuan berikutnya. Hari ini sampai situ dulu. Jadi hari yang kestabilan kalian harus bisa menggambarkan X0, X1, X2, X3, dan seterusnya melalui grafik ataupun melalui hitungan. Kemudian dengan metode jaring laba-laba, kita bisa mengamati kestabilannya. Kalau gambar grafiknya ini udah dibuat ya tentunya. Yang satu Y sama X, yang satu lagi fungsi rekursif nih. Oke, hari ini sampai situ dulu. Kalau nggak paham, bilang. Di bagian mana nggak pahamnya? Nggak ada yang ngomong. Saya stop share-nya. Saya stop dulu Pak, ini perekamannya. Stop.